Al-Quran akan segera hilang. Umat Islam benci Al-Quran. Beruntunglah orang-orang yang mau mengaji tafsir Al-Quran di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa menurut hadisnya Rasulullah SAW bahwa apabila agama Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, kemudian umat Islamnya tidak mau mempelajari Al-Quran, maka lambat laun Al-Quran akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada suatu ketika orang-orang Islam sudah sibuk dengan duniawi mereka masing-masing. Lalu mushaf Al-Quran pun huruf-hurufnya, kalimatnya, kata-katanya akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang tersisa hanyalah buku-buku kosong, tidak ada tulisannya satu huruf pun. Oleh sebab itulah, beruntunglah orang-orang Islam yang masih mau mengaji tafsir Al-Quran di akhir zaman. Mengapa? Karena begini, perbedaan antara zaman sekarang dengan zamannya para wali songo terdahulu. Pada zaman para wali songo, banyak penduduk Indonesia yang masih belum memahami Al-Quran. Itu sangat wajar sekali. Sangat wajar sekali. Mengapa? Karena Islam belum menyebar ke seluruh penjuru bumi Nusantara. Tetapi pada zaman ini, Islam sudah menyebar ke seluruh bumi Nusantara. Bahkan sampai ke bagian paling timur, yaitu di Pulau Irian Jaya. Pulau Irian Jaya adalah daerah masyrik, daerah paling timur. Islam sudah menyebar hingga ke bumi bagian timur. Sedangkan Islam sudah menyebar ke bumi bagian barat, yaitu bagian Maghrib. Maghrib adalah daerah Maroko yang ada di benua Afrika paling barat. Islam sudah menyebar tatkala zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tatkala zaman kita sekarang ini, Islam sudah menyebar ke bumi bagian timur, yaitu daerah masyrik. Sehingga Islam sudah menyebar minal maghribi ilal masyriki, dari bumi bagian barat sampai bumi bagian timur. Tetapi jika umat Islamnya tidak mau mengkaji tafsir Al-Quranul Karim, maka sedikit demi sedikit ilmu Islam akan dicabut oleh Allah. Karena sumber ilmu adalah Al-Quranul Karim bagi umat Islam. Jika di dalam suatu kampung misalnya tidak ada satupun orang Islam yang memahami tentang tafsir Al-Quran, maka akan menjadi celaka, bahaya yang luar biasa. Sehingga pada suatu ketika Al-Quran pun akan dicabut oleh Allah, akan dihilangkan dari muka bumi. Bagaimana caranya? Caranya adalah Al-Quran akan dihafal oleh banyak orang, tetapi hanya sekedar hafal-hafal saja. Tidak ada yang memahami hukum-hukum di dalamnya. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dipahami tentang isi yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, apabila sudah jarang sekali umat Islam yang mempelajari tentang tafsir Al-Quran, maka Al-Quran pun akan segera dicabut oleh Allah, akan segera hilang dari muka bumi. Mushaf Al-Quran, tulisannya pun akan dihapus oleh Allah, hilang seketika dalam satu malam, kata Rasulullah SAW. Jadi mushaf Al-Quran itu nanti huruf-hurufnya hilang, tulisannya hilang. Yang ada hanyalah buku-buku kosong yang tidak ada tulisannya sama sekali. Kalau ini terjadi, maka na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah beruntung sekali, berbahagialah orang-orang yang masih mau mengkaji tafsir Al-Quran di akhir zaman. Oleh sebab itu, siapapun saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan video ini, mari ikut andil untuk menjaga Al-Quranul Karim. Mari kita ikut menjaga Al-Quranul Karim. Mari kita ikut menjaga Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana cara menjaganya? Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yaitu yang telah menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, yaitu sungguh-sungguh yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Maksud dari ayat ini menurut para ulama adalah
Allah menjaga hukum-hukum di dalam Al-Quranul Karim. Hukum-hukumnya tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang dikurang-kurang, tidak ada yang dirusak oleh iblis laknatullah alaih. Sedangkan keberadaan Al-Quranul Karim sendiri itu dijaga oleh Allah melalui hamba-hambanya, yaitu umat Islam. Jika umat Islamnya sudah tidak mau mengkaji tafsir Al-Quran, maka Allah pun akan segera menghapus dan menghilangkan huruf-huruf Al-Quran di dalam mushaf. Orang-orang yang hafal Al-Quran pun akan segera dilupakan oleh Allah, sehingga tidak tersisa satu orang pun yang hafal satu ayat sekalipun dari Al-Quranul Karim. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang hafal satu ayat pun, apalagi satu surat. Orang-orang yang tersisa hanyalah orang-orang Islam yang tua renta, yang sudah pikun-pikun, hanya menghafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang hafal satu pun dari ayat Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam At-Tabarani, dan juga imam-imam yang lainnya. An Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Ziyad bin Labid radhiyallahu an, beliau berkata, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala, telah menyebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an pada sesuatu. Faqala, lalu beliau bersabda, dzaka inda awani dhahabil ilmi, tatkala itulah awal permulaan hilangnya ilmu pengetahuan, yaitu hilangnya Al-Quranul Karim. Qultu, berkata oleh saya, kata Ziyad bin Labid, ya Rasulullah, wa kaifa yadhhabu al-ilmu? Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu itu akan hilang? Al-Quran itu akan hilang bagaimana? Wa nahnu naqra'ul Qur'ana, sedangkan kami ini membaca Al-Quran. Wa nuqrihu abna'ana, dan kami pun membacakan Al-Quran itu kepada anak-anak kami. Wa yuqri'uhu abna'una abna'hum, dan anak-anak kami juga membacakan Al-Quran itu kepada anak-anak mereka. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Lalu bagaimana Al-Quran bisa hilang, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalqilatka ummuka Ziyadu, celakalah oleh ibumu wahai Ziyad, in kuntu la'araka min afqai rajulin bil Madinati, sesungguhnya aku, yaitu sungguh-sungguh melihat kepadamu termasuk dari sefaqih-faqihnya orang, sefaqih-faqihnya lelaki dari penduduk Madinah. Tetapi mengapa engkau tidak paham, wahai Ziyad? Awalaysa hadhil yahud wan nasara, bukankahlah ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaqra'una Taurata wal Injilah, mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani membaca kitab Taurat dan juga membaca kitab Injil. La ya'lamuna bi syai'in mimma fihima, tetapi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mengetahui sesuatu pun yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sama halnya dengan umat Islam di akhir zaman. Mereka masih banyak yang membaca Al-Quran. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka pun juga mengajarkan kepada putra-putranya hingga cucu mereka sampai hari kiamat. Tetapi mereka tidak ada yang memahami Al-Quran sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Taurat dan Injil, tetapi mereka tidak paham sesuatu pun yang ada di dalam Taurat dan Injil. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah pada bab hilangnya Al-Quran dan ilmu. Nomor hadis 4048 oleh Imam Ahmad, oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, dan yang lain-lain. Mari kita jaga Al-Quranul Karim. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lamu bishawab.